Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Human Resource Management dan Motivation and Performance. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yasmin Rozaina Ikram. Saya Khalila Aziza. Dan saya Faiza Tariqul Habib. Baik, materi pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Yasmin Rozaina. Gambaran umum tantangan seorang manajer. Manajer bertanggung jawab untuk memperoleh, mengembangkan, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan organisasi agar efisien dan efektif. Salah satu sumber daya yang paling penting dalam semua organisasi adalah sumber daya manusia, orang-orang yang terlibat dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Sumber daya manusia mencakup semua anggota organisasi, mulai dari manajer puncak hingga tingkat karyawan. Manajer yang aktif menyadari betapa berharganya sumber daya manusia dan mengambil langkah aktif untuk memastikan organisasi mereka membangun dan memanfaatkan sumber daya manusia untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Masuk yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia strategis. Arsitektur organisasi adalah kombinasi dari struktur organisasi, sistem kontrol, budaya, dan sistem manajemen sumber daya manusia yang dikembangkan oleh para manajer untuk menggunakan sumber daya dan efektif. Manajer sumber daya manusia mencakup semua kegiatan yang dilakukan manajer untuk menarik dan mempertahankan karyawan dan untuk memastikan bahwa mereka berkinerja pada tingkat tinggi dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Aktivitas ini membentuk sistem manajemen sumber daya sistem manajemen yang memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada rekrutmen dan seleksi, yang kedua pelatihan dan pengembangan, yang ketiga penilaian kinerja dan umpan balik, yang keempat gaji dan tunjangan, dan yang kelima hubungan tenaga kerja. Lanjut. Masuk di gambaran umum komponen sumber daya manusia. Manajer menggunakan rekrutmen dan seleksi komponen pertama dari sistem manajemen sumber daya manusia untuk menarik dan memperkerjakan karyawan baru yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang akan membantu organisasi mencapai tujuannya. Setelah merekrut dan menyeleksi karyawan, manajer menggunakan komponen kedua, pelatihan dan pengembangan untuk memastikan bahwa anggota organisasi mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang akan memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif di masa sekarang maupun di masa depan. Komponen ketiga yaitu penilaian kinerja dan umpan balik yang memiliki tujuan dalam sumber daya manusia. Yang pertama, penilaian kerja dapat memberikan informasi yang dibutuhkan manajer untuk membuat sumber daya manusia yang baik, keputusan tentang bagaimana melatih, memotivasi, dan memberi penghargaan kepada anggota organisasi karyawan. Yang kedua, umpan balik dari penilaian kinerja memiliki tujuan pengembangan bagi anggota organisasi. Ini masuk ke komponen sistem manajemen sumber daya manusia yang tadi. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi, yang kedua ada hubungan tenaga kerja, yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan, yang keempat ada gaji dan tunjangan, dan yang kelima adalah penilaian kinerja dan umpan balik. Berdasarkan penilaian kinerja, manajer mendistribusikan gaji kepada karyawan dan memberikan penghargaan kepada anggota organisasi yang berkinerja tinggi yang merupakan bagian dari komponen 4 dari sistem manajemen sumber daya manusia. Terakhir, hubungan tenaga kerja mencakup langkah-langkah yang diambil manajer untuk mengembangkan dan memelihara hubungan kerja yang baik dengan serikat pekerja yang dapat mewakili kepentingan karyawan mereka. Manajer harus memastikan bahwa kelima komponen ini saling cocok dan melengkapi struktur dan sistem kontrol perusahaan. Masing-masing manajemen sumber daya manusia tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Yang kedua ada lingkungan hukum manajemen sumber daya manusia. Pilihan yang harus diambil oleh para manajer harus dibuat oleh para manajer dalam mengelola sumber daya manusia secara strategis untuk mencapai nasional dan mendapat keunggulan kompetitif. Mengelola sumber daya manusia secara efektif, sumber daya manusia merupakan pekerjaan yang kompleks bagi para manajer. Pertama, perlu melihat bagaimana lingkungan hukum mempengaruhi sumber daya manusia.
Ini bisa dilihat ada hukum kesempatan kerja yang mempengaruhi sumber daya manusia. Masuk yang ketiga ada rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen mencakup semua kegiatan yang dilakukan manajer untuk mengembangkan kumpulan kandidat yang memenuhi syarat untuk posisi terbuka. Seleksi adalah proses yang digunakan manajer untuk menentukan kualifikasi relatif pelamar kerja dan potensi mereka untuk berkinerja baik dalam pekerjaan tertentu. Sebelum benar-benar merekrut dan memilih karyawan, manajer perlu terlibat dalam dua kegiatan penting. Yang pertama perencanaan sumber daya manusia dan yang kedua adalah analisis pekerjaan. Sistem rekrutmen ini ada perencanaan sumber daya manusia, dan yang kedua menentukan rekrutmen dan kebutuhan seleksi, dan yang ketiga pekerjaan analisis. Perencanaan sumber daya manusia mencakup semua kegiatan yang dilakukan manajer untuk memperkirakan dan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Sebagai bagian dari perencanaan sumber daya manusia, manajer harus membuat perakiraan permintaan dan perakiraan pasokan. Sebagai hasil dari perencanaan sumber daya manusia, manajer memutuskan untuk melakukan outsourcing untuk memenuhi beberapa kebutuhan sumber daya manusia mereka. Bukan merekrut karyawan baru, namun mengontrak orang yang bukan anggota organisasi untuk memproduksi barang dan jasa. Dengan dua alasannya, terkadang membuat manajer melakukan outsourcing adalah fleksibilitas yang tinggi dan biaya yang rendah. Akan tetapi outsourcing juga memiliki kelemahan, yaitu kehilangan beberapa kendali atas kualitas barang dan jasa. Selain itu, serikat pekerja menentang outsourcing karena berpotensi untuk menghilangkan pekerjaan beberapa anggota mereka. Yang kedua, perekrutan eksternal dan internal. Secara tradisional, penggunaan dua jenis perekrutan utama yaitu eksternal dan internal sekarang dilengkapi dengan perekrutan melalui internet. Yang pertama, eksternal. Ketika manajer merekrut secara eksternal untuk mengisi posisi terbuka, mereka akan mencari orang-orang yang belum pernah bekerja untuk organisasi sebelumnya. Dan yang kedua, perekrutan internal. Dilakukan secara internal, manajer beralih ke karyawan yang sudah ada untuk mengisi posisi yang terbuka. Karyawan yang direkrut secara internal adalah mereka yang ingin pindah kerja secara lateral atau perubahan pekerjaan yang tidak perlu perubahan besar dalam tanggung jawab ataupun tingkat otoritas ataupun promosi. Yang ketiga, kejujuran dalam rekrutmen. Penelitian menunjukkan bahwa melukiskan gambaran yang indah tentang suatu pekerjaan dan organisasi bukanlah hal yang bijaksana strategi perekrutan. Perekrutan akan lebih efektif jika manajer memberikan penilaian yang pelamar dengan jujur mengenai keuntungan dan kerugian pekerjaan dan organisasi. Penilaian tersebut ditinjau dari pekerjaan yang realistis, dapat mengurangi jumlah karyawan baru yang berhenti ketika pekerjaan dan organisasi mereka gagal memenuhi, dan membantu pelamar untuk memutuskan sendiri apakah suatu pekerjaan cocok untuk mereka. Kemungkinan mempekerjakan seseorang yang nyaman dengan sedikit kesempatan promosi dan dapat menghindari pemborosan sumber daya organisasi yang berharga. Ketiga, proses seleksi. Di dalam proses seleksi ini, yang pertama ada informasi latar belakang. Untuk membantu proses seleksi, manajer mendapatkan informasi latar belakang dari lamaran pekerjaan dan dari resume. Informasi tersebut dapat meliputi tingkat pendidikan tertinggi yang diperoleh, jurusan kuliah, jurusan minor, jenis perguruan tinggi atau universitas yang pernah diikuti, tahun dan jenis pengalaman kerja, dan penguasaan bahasa asing. Yang kedua adalah wawancara. Hampir semua organisasi melakukan wawancara selama proses seleksi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, manajer bertanya kepada setiap pelamar dengan pertanyaan standar yang sama dan pertanyaan informatif atau pertanyaan wawancara situasional. Sedangkan wawancara tidak terstruktur lebih mirip percakapan biasa. Wawancara bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyelidik. Yang ketiga ada tes kertas dan pensil. Tujuan utamanya yaitu tes kemampuan dan tes kepribadian. Kedua jenis tes ini diberikan dalam bentuk cetak ataupun elektronik. Tes kemampuan menilai pemahaman verbal atau keterampilan numerik pelamar. Tes kepribadian ini mengukur ciri-ciri kepribadian dan karakteristik yang relevan dengan performa kerja. Namun,
Beberapa berpendapat bahwa tes kepribadian masih kontroversial jika digunakan untuk melakukan perekrutan kerja. Yang keempat ada tes kemampuan fisik, yaitu beberapa pekerjaan yang membutuhkan kemampuan fisik dan tes fisik ini digunakan untuk mengukur kekuatan fisik, stamina, ketangkasan, kecepatan, dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah sebagai alat seleksi. Yang kelima ada tes kinerja. Tes kinerja ini untuk mengukur kinerja pelamar kerja pada tugas-tugas pekerjaan yang sebenarnya. Pelamar diberikan masalah sesuai posisi yang dilamar dan dituntut untuk menyelesaikannya dalam beberapa hari ke depan. Sepanjang proses ini, manajer mengamati perilaku kandidat dan mengukur kinerjanya. Evaluasi ringkasan kemudian dilakukan sebagai alat seleksi. Dan yang keenam ada referensi. Pelamar biasanya diminta untuk memberikan referensi dari perusahaan sebelumnya untuk sumber pengetahuan lainnya, seperti dosen perguruan tinggi atau penasihat yang mengetahui keterampilan, kemampuan, dan karakteristik pribadi pelamar lainnya. Orang-orang ini diminta untuk memberi informasi yang jujur tentang pelamar. Referensi seringkali digunakan untuk proses akhir seleksi untuk mengonfirmasi keputusan perekrutan. Dan yang terakhir ada pentingnya keandalan dan validalitas. Apapun alat seleksi penggunaan manajer harus dapat diandalkan dan valid. Reliabilitas adalah sejauh mana suatu alat atau tes mengukur hal yang sama setiap kali digunakan. Reliabilitas yang kompleks dapat ditentukan dengan wawancara yang dapat diandalkan jika beberapa pewawancara sampai pada kesimpulan yang sama tentang kualifikasi satu orang yang diwawancarai. Validalitas adalah sejauh mana suatu alat mengukur yang dimaksudkan untuk mengukur seleksi alat ini, sejauh mana tes tersebut memprediksi kinerja pada tugas atau pekerjaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, manajer harus berusaha untuk menggunakan alat seleksi sedemikian rupa sehingga mereka dapat mencapai tingkat keandalan dan validalitas yang paling tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Faiza Thariqul Habib. Sarah. Baik, untuk bab selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Seperti gambar 12.4 ini yang bisa kita lihat, ini adalah gambar untuk penilaian kebutuhan. Untuk yang cabang pertama itu untuk training, dan yang kedua untuk development. Yang pertama, jenis pelatihan. Untuk jenis pelatihan yang pertama, yaitu instruksi kelas. Melalui pengajaran yang ada di kelas, karyawan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat dilakukan di dalam atau di luar organisasi. Simulasi menjadi salah satu bagian dari sistem pengajaran yang ada di kelas. Berkembangnya teknologi juga dapat memperluas konsep pengajaran yang ada di kelas hingga mencakup kelas beserta pelatihan yang tersebar di berbagai lokasi. Untuk jenis pelatihan yang kedua yaitu pelatihan di tempat kerja. Dalam pelatihan di tempat kerja, pembelajaran terjadi di lingkungan kerja saat karyawan melaksanakan tugas pekerjaannya. Pelatihan di tempat kerja dapat diberikan langsung oleh rekan kerja atau penyedia, ataupun dapat terjadi hanya ketika pemegang pekerjaan memperoleh pengalaman dan pengetahuan dari melakukan pekerjaan ini. Pelatihan ini sering digunakan manajer untuk memastikan bahwa karyawannya selalu mengetahui perubahan dalam tujuan, teknologi, produk, atau kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Kedua yaitu jenis pengembangan. Pengembangan ini mencakup aktivitas tambahan pekerjaan seperti beragam pengalaman pekerjaan dan pendidikan formal. Yang pertama yaitu pengalaman kerja yang bervariasi. Manajer puncak perlu mengembangkan pemahaman dan keahlian dalam berbagai fungsi, produk, dan layanan serta pasar. Pengalaman kerja yang bervariasi memperluas wawasan karyawan dan membantu mereka memikirkan gambaran besarnya. Pendekatan pengembangan lainnya adalah pendampingan. Seorang mentor adalah anggota organisasi yang berpengalaman yang memberikan nasihat dan bimbingan kepada anggota yang kurang berpengalaman untuk membantu para manajer mencari pengalaman kerja dan tugas yang akan berkontribusi dalam organisasi tersebut. Dan yang kedua, pendidikan formal. Manajer puncak perlu mengembangkan pemahaman dan keahlian dalam berbagai fungsi, produk, dan layanan serta pasar. Pengalaman kerja yang bervariasi memperluas wawasan karyawan dan membantu mereka memikirkan gambaran besarnya. Pendekatan pengembangan lainnya adalah pendampingan. Seorang mentor adalah anggota organisasi yang berpengalaman yang memberikan nasihat dan bimbingan kepada anggota yang kurang berpengalaman untuk membantu para manajer menjadi pengalaman kerja dan tugas yang akan berkontribusi.
Selanjutnya, transfer pelatihan dan pengembangan. Setiap kali pelatihan dan pengembangan dilakukan di luar pekerjaan atau di ruang kelas, manajer harus mendorong transfer pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh ke dalam situasi kerja sebenarnya. Yang kedua yaitu penilaian kerja dan umpan balik. Penilaian kerja dan umpan balik melengkapi rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Penilaian kerja adalah evaluasi terhadap kinerja dan kontribusi karyawan terhadap organisasi. Sedangkan umpan balik kinerja adalah proses yang dilalui manajer untuk berbagi informasi penilaian kinerja dengan karyawannya, memberi mereka kesempatan untuk merefleksikan kinerja mereka sendiri, dan mengembangkan dengan memasukkan karyawan rencana untuk masa depan. Penilaian kinerja dan umpan balik berkontribusi pada manajemen sumber daya manusia yang efektif dalam beberapa cara. Penilaian kinerja memberi manajer informasi penting yang menjadi dasar keputusan sumber daya manusia untuk organisasi tersebut. Umpan balik kinerja mendorong motivasi dan kinerja karyawan untuk tingkat yang tinggi. Selanjutnya ada jenis penilaian kerja. Penilaian kerja berfokus pada evaluasi sifat, perilaku, dan hasil. Untuk perilaku sifat, manajer menilai karakteristik pribadi karyawan yang relevan dengan kinerja pekerjaan seperti keterampilan, kemampuan, ataupun kepribadian untuk karyawan tersebut. Yang kedua, penilaian perilaku. Manajer menilai bagaimana pekerja melakukan pekerjaan mereka atau tindakan mereka dan perilaku aktual yang ditujukan pekerja dalam pekerjaannya. Dan yang ketiga, penilaian hasil. Manajer menilai kinerja berdasarkan hasil atau hasil aktual dari perilaku kerja. Ataupun ada penilaian objektif dan subjektif. Penilaian objektif didasarkan pada fakta dan cenderung bersifat numerik. Manajer menggunakan penilaian objektif ketika hasil dinilai karena hasil cenderung lebih mudah diukur dibandingkan sifat atau perilakunya. Sedangkan penilaian subjektif didasarkan pada persepsi manajer terhadap sifat, perilaku, ataupun hasil dari karyawan tersebut. Karena penilaian subjektif bergantung pada persepsi manajer, selalu ada kemungkinan bahwa penilaian tersebut tidak selalu akurat. Manajer menggunakan ketika cara pekerja melakukan pekerjaannya dianggap lebih penting. Ada beberapa ukuran subjektif yang lebih populer, seperti yang pertama yaitu skala penilaian grafis, yaitu kinerja dinilai sepanjang suatu kontinum dengan interval tertentu. Yang kedua yaitu skala penilaian perilaku yang dijangkarkan secara grafis atau bars. Kinerja dinilai berdasarkan skala dengan titik skala yang jelas dan berisi contoh perilaku tertentu. Dan yang terakhir, skala observasi perilaku atau BOS. Kinerja dinilai berdasarkan seberapa sering perilaku tertentu dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya, seseorang yang menilai kinerja. Penilaian supervisor adalah penilai kinerja yang paling umum. Penilaian kinerja adalah bagian penting dari tugas pekerjaan sebagian besar manajer. Penilaian yang dilakukan oleh manajer dapat ditambah dengan penilaian dari beberapa sumber yang lain. Yang pertama yaitu penilaian diri digunakan untuk manajer melengkapi evaluasi mereka dengan penilaian karyawan terhadap kinerjanya sendiri. Selanjutnya, penilaian rekan kerja diberikan oleh rekan kerja dari karyawan tersebut. Apalagi saat karyawan bekerja dalam kelompok ataupun tim. Umpan balik dari penilaian kerja dapat memotivasi anggota tim sekaligus memberikan informasi penting kepada manajer untuk pengambilan keputusan organisasi tersebut. Penilaian pelanggan atau klien. Menilai kinerja karyawan dari segi daya tanggap terhadap pelanggan dan kualitas dari layanan yang diberikan oleh karyawan tersebut. Dan yang terakhir, penilaian karyawan mungkin cenderung membesar-besarkan penilaian diri sendiri, terutama jika organisasi melakukan perampingan dan mereka mengkhawatirkan keamanan kerjanya. Dan ini adalah gambaran dari sebelumnya untuk sumber dari potensi penilaian kerja. Dan ada penilaian kerja yang tambahan, yaitu penilaian 360 derajat, penilaian kerja oleh rekan kerja, karyawan atas, dan terkadang klien yang berada di posisi untuk mengevaluasi kinerja, terutama manajer, agar dapat meningkatkan motivasi dan kinerja manajer tersebut sendiri.
Ini ada umpan balik kinerja yang efektif. Agar komponen penilaian dan umpan balik dari sistem manajemen sumber daya manusia dapat mendorong dan memotivasi kinerja tinggi, manajer harus memberikan umpan balik kepada karyawannya. Manajer dapat menggunakan penilaian formal, suatu penilaian yang dilakukan pada waktu tertentu selama berdasarkan tahun dan berdasarkan dimensi dan ukuran kinerja yang telah ditemukan sebelumnya. Ataupun penilaian informal, penilaian tidak terjadwal atas kemajuan yang sedang berlangsung dan area yang perlu ditingkatkan. Namun, manajer di sebagian besar organisasi menggunakan penilaian kinerja formal dengan jadwal tetap yang ditentukan oleh kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Berikut adalah beberapa pedoman untuk memberikan umpan balik kinerja yang efektif yang berkontribusi terhadap motivasi dan kinerja untuk karyawan. Yang pertama yaitu bersikaplah spesifik dan fokus pada perilaku ataupun hasil yang dapat diperbaiki dan masih dalam batas kemampuan pekerja untuk memperbaikinya. Selanjutnya ada pendekatan penilaian kinerja sebagai latihan pemecahan masalah dan pencarian solusi, bukan mengkritik. Yang ketiga yaitu menyatakan keyakinan terhadap kemampuan karyawan untuk berkembang. Yang keempat, memberikan umpan balik kinerja baik secara formal maupun secara informal. Yang kelima, menguji contoh kinerja tinggi dan bidang pekerjaan di mana seorang pekerja itu unggul. Yang keenam, hindari kritik pribadi dan perlakukan karyawan dengan hormat yang semestinya. Dan yang terakhir, menyetujui jadwal peningkatan kinerja yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya ada gaji dan manfaat. Gaji mencakup gaji pokok karyawan, kenaikan gaji, dan bonus serta ditentukan oleh sejumlah faktor seperti karakteristik organisasi dan pekerjaan serta tingkat kinerja. Tunjangan karyawan didasarkan pada keanggotaan dalam suatu organisasi dan mencakup hari sakit, hari libur, serta asuransi kesehatan dan jiwa dari karyawan sendiri. Yang pertama, tingkat pembayaran ikut gaji adalah konsep komparatif yang luas yang mengacu pada bagaimana insentif gaji suatu organisasi dibandingkan dengan insentif organisasi lain dalam industri yang sama yang mempekerjakan jenis pekerjaan yang sama pula. Dalam menentukan tingkat gaji, manajer harus mempertimbangkan strategi organisasi yang telah dipilih sebelumnya. Yang kedua, struktur pembayaran. Manajer menetapkan struktur gaji untuk berbagai pekerjaan dalam organisasi. Struktur gaji mengelompokkan pekerjaan ke dalam beberapa kategori yang mencerminkan kepentingan relatif pekerjaan tersebut terhadap organisasi dan tujuannya, tingkat keterampilan yang diperlakukan, dan karakteristik lain yang dianggap penting oleh manajer. Kisaran gaji itu ditentukan oleh beberapa faktor seperti kinerja, senioritas, dan tingkat keterampilan. Yang terakhir, manfaat. Organisasi mewajibkan secara hukum untuk memberikan tunjangan tertentu kepada karyawannya, termasuk kompensasi pekerjaan, jaminan sosial, maupun asuransi pengangguran. Di beberapa organisasi, manajer puncak menentukan tunjangan mana yang paling sesuai untuk karyawan dan organisasi yang menawarkan paket tunjangan yang sama kepada seluruh karyawan. Organisasi lain menyadari bahwa kebutuhan dan keinginan karyawan mungkin berbeda, menawarkan rancangan tunjangan bergaya kafetaria yang mungkin karyawan memilih tunjangan yang mereka inginkan. Tugas selanjutnya yaitu hubungan kerja. Hubungan kerja sendiri yaitu aktivitas yang dilakukan manajer untuk memastikan bahwa mereka memiliki hubungan kerja yang efektif dengan serikat pekerja yang mewakili kepentingan dari karyawan. Serikat pekerja sendiri ada untuk mewakili kepentingan pekerja dalam organisasi. Mengingat bahwa manajer mempunyai kekuasaan yang lebih besar dibandingkan pekerja biasanya yang dapat mengambil keputusan untuk menguntungkan hanya satu pihak saja. Serikat pekerja di sini akan mewakili kepentingan pekerja dalam skenario yang seperti ini. Yang kedua, perundingan bersama. Perundingan bersama adalah negosiasi antara serikat pekerja dan manajer untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan mengenai isu-isu penting seperti jam kerja, upah, kondisi kerja, dan keamanan kerja. Terkadang anggota serikat pekerja melakukan mogok kerja untuk menyampaikan kekhawatiran mereka kepada para manajer. Ketika kesepakatan yang didukung oleh anggota serikat pekerja telah tercapai, para pemimpin dan manajer serikat pekerja menandatangani kontrak yang menguraikan ketentuan-ketentuan perjanjian perundingan bersama. Baik, selanjutnya itu motivation and performance.
The nature of motivation. Motivasi dapat didefinisikan sebagai kekuatan psikologis yang menentukan arah perilaku seseorang dalam suatu organisasi, tingkat usaha seseorang, dan tingkat kegigihan seseorang dalam menghadapi rintangan. Motivasi adalah pusat dari manajemen karena menjelaskan mengapa orang berperilaku seperti yang mereka lakukan dalam organisasi. Motivasi menjelaskan kenapa seorang pelayan bersikap sopan atau kasar, dan mengapa seorang guru berusaha membuat anak-anak menikmati pembelajaran atau hanya sekedar menjalankan tugas. Selanjutnya, motivasi dapat berasal dari sumber intrinsik maupun ekstrinsik. Perilaku yang termotivasi secara intrinsik adalah perilaku yang dilakukan untuk kepentingannya sendiri. Sumber motivasi sebenarnya adalah melakukan perilaku dan yang berasal dari pekerjaan itu sendiri. Banyak manajer termotivasi secara intrinsik, itu mereka memperoleh rasa pencapaian dan prestasi dari membantu organisasi mencapai tujuannya dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, perilaku yang dimotivasi secara ekstrinsik adalah perilaku yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan materi atau sosial atau untuk menghindari hukuman. Sumber motivasi adalah konsekuensi dari perilaku tersebut, bukan perilaku itu sendiri. Contohnya yaitu seseorang penjual mobil yang termotivasi dengan menerima komisi atau atas semua mobil yang terjual. Seorang pengacara yang termotivasi oleh gaji tinggi dan status yang menyertai pekerjaannya. Ya, contoh lainnya itu seorang pekerja pabrik yang termotivasi oleh berkesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang aman, yaitu adalah contoh ini adalah termotivasi secara ekstrinsik. Selanjutnya, selain termotivasi secara intrinsik maupun ekstrinsik, beberapa orang termotivasi secara prososial oleh pekerjaan mereka. Perilaku yang termotivasi secara prososial adalah perilaku yang dilakukan untuk memberi manfaat atau membantu orang lain. Baik, tabel ini menjelaskan bagaimana input from organizational, performance kontribusi, dan outcomes reserved by organization. Sebelumnya, outcome atau keluaran adalah segala sesuatu yang diperoleh seorang dari suatu pekerjaan atau organisasi. Sedangkan input sendiri yaitu masukan adalah segala sesuatu yang dikontribusikan seseorang kepada pekerjaan atau organisasinya. Selanjutnya yaitu ekspektasi teori. Yaitu teori ekspektasi adalah teori yang menyatakan bahwa motivasi akan meningkat ketika pekerja percaya bahwa tingkat usaha yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi juga. Dan kinerja yang tinggi akan menghasilkan pencapaian hasil yang diinginkan. Teori ekspektasi mengidentifikasi 3 faktor utama yang menentukan motivasi seseorang. Yang pertama, ekspektasi, kedua, instrumentalitas, dan yang terakhir adalah valensi. Berikut tabel yang menjelaskan ekspektasi, instrumentalitas, dan valensi. Baik, ekspektasi sendiri adalah persepsi seseorang tentang sejauh mana usaha menghasilkan tingkat kinerja yang kinerja tersebut. Tingkat ekspektasi seorang menentukan apakah ia percaya bahwa tingkat usaha yang tinggi akan menghasilkan tingkat kinerja yang tinggi juga. Orang termotivasi untuk mengerahkan banyak upaya dalam pekerjaan hanya jika mereka berpikir bahwa upaya mereka akan membuahkan hasil yang tinggi, yaitu jika mereka memiliki ekspektasi yang tinggi. Instrumentalitas sendiri dalam teori ini adalah sebuah persepsi tentang sejauh mana kinerja menghasilkan pencapaian hasil. Yang ketiga itu valensi. Valensi dalam teori ekspektasi adalah istilah nilai mengacu pada seberapa diinginkannya setiap hasil yang tersedia dari suatu pekerjaan atau organisasi bagi seseorang. Untuk memotivasi anggota organisasi, manajer perlu menentukan hasil yang mana memiliki valensi tinggi bagi mereka, sangat diinginkan, dan memastikan bahwa hasil tersebut diberikan ketika anggota berkinerja yang tinggi. Selanjutnya, berikut tabel motivasi yang tinggi. Selanjutnya, needs theory, ada teori kebutuhan. Teori kebutuhan sendiri adalah persyaratan atau keharusan untuk bertahan hidup dan kesejahteraan.
Premis dari teori kebutuhan adalah bahwa orang termotivasi untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang akan memuaskan kebutuhan mereka. Teori kebutuhan melengkapi teori yang pertama tadi, teori harapan, dan dengan mengeksplorasi secara mendalam hasil mana yang memotivasi orang untuk berkinerja tinggi. Teori kebutuhan menunjukkan bahwa untuk memotivasi seseorang untuk memberikan kontribusi yang berharga pada suatu pekerjaan dan kinerja pada tingkat yang tinggi. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu equity theory. Teori keadilan adalah teori yang memotivasi pada persepsi orang tentang keadilan hasil kerja mereka relatif terhadap atau sebanding dengan input kerja mereka. Teori keadilan melengkapi teori harapan dan kebutuhan dengan berfokus pada bagaimana orang memandang hubungan antara hasil yang mereka terima dari pekerjaan dengan input yang mereka kontribusikan. Berikut equity. Equity sendiri adalah ketidakberpihakan dan kewajaran yang menjadi hak semua anggota organisasi. Tabel ini menjelaskan apa? Udah, nggak apa-apa. Selanjutnya, inequity, yaitu ketidakadilan. Berbanding terbalik dari equity tadi, yaitu kurangnya keadilan muncul ketika rasio hasil dan input seseorang tidak dianggap sama dengan rasio input. Ketidakadilan sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, underpayment inequity, yaitu ketidakadilan pembayaran kurang terjadi ketika rasio hasil input seseorang dianggap lebih kecil dari rasio referensinya. Yang kedua yaitu overpayment inequity, yaitu ketidakadilan pembayaran lebih terjadi ketika seseorang merasa bahwa rasio hasil inputnya lebih besar daripada yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga, selanjutnya ways to restore equity. Menurut teori ekuitas, baik ketidakadilan upah kurang maupun ketidakadilan upah lebih menciptakan tekanan yang memotivasi kebanyakan orang untuk memulihkan ekuitas dengan mengembalikan rasio-rasio ke dalam keseimbangan. Ketika orang mengalami ketidakadilan gaji yang kurang, mereka mungkin termotivasi untuk mengurangi input mereka dengan mengurangi jam kerja mereka, mengerahkan lebih sedikit upaya dalam pekerjaan, ataupun tidak masuk kerja. Atau mereka mungkin termotivasi untuk meningkatkan hasil kerja mereka dengan meminta kenaikan gaji atau kenaikan pangkat. Selanjutnya yaitu equity and justice in organization. Ada 4 bentuk keadilan. Yang pertama, distributive justice. Distributive justice ini adalah prinsip moral yang mendorong penggunaan prosedur-prosedur yang adil untuk menentukan bagaimana mendistribusikan hasil-hasil kepada para anggota organisasi. Yang kedua, procedural justice, yaitu mengacu pada persepsi karyawan tentang keadilan prosedur yang digunakan untuk menentukan bagaimana mendistribusikan hasil dalam suatu organisasi, sama aja kayak yang pertama tadi. Yang ketiga, interpersonal justice, yaitu mengacu pada persepsi karyawan tentang keadilan perlakuan interpersonal yang diterimanya dari siapapun yang mendistribusikan hasil kepadanya, biasanya manajernya. Yang keempat yaitu informational justice, yaitu persepsi karyawan tentang sejauh mana manajernya memberikan penjelasan atas keputusan dan prosedur yang digunakan untuk sampai pada keputusan tersebut. Selanjutnya, goal setting theory, yaitu teori penentuan tujuan. Teori ini berfokus pada memotivasi pekerja untuk menyumbangkan atau memberikan kontribusi mereka pada pekerjaan dan organisasi. Dengan cara ini mirip dengan teori ekspektasi dan teori ekuitas yang tadi, yaitu ketika manajer menetapkan tujuan untuk karyawan mereka, mereka harus menerima tujuan tersebut atau setuju untuk bekerja untuk mencapainya. Dan mereka juga harus berkomitmen untuk mencapainya atau benar-benar ingin mencapainya. Beberapa manajer menemukan bahwa dengan melibatkan karyawan dalam penetapan tujuan akan meningkatkan penerimaan dan komitmen mereka terhadap tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu learning theories. Teori-teori pembelajaran adalah teori yang berfokus pada peningkatan motivasi dan kinerja karyawan dengan menghubungkan
hasil yang diterima karyawan dengan perilaku yang diinginkan dan pencapaian tujuan. Pembelajaran adalah perubahan yang relatif permanen dalam pengetahuan atau perilaku yang dihasilkan dari praktik atau pengalaman organisasi. Dari berbagai teori pembelajaran yang berbeda, operant conditioning teori dan social learning teori memberikan panduan paling banyak bagi para manajer dalam upaya mereka untuk memiliki tenaga kerja yang sangat termotivasi. Selanjutnya yaitu operant conditional theory adalah teori yang menyatakan bahwa orang belajar untuk melakukan perilaku yang mengarah pada konsekuensi yang diinginkan dan belajar untuk tidak melakukan tindakan yang mengarah pada konsekuensi yang tidak diharapkan. Teori pengkondisian operan menyediakan 4 cara yang dapat digunakan manajer untuk memotivasi kinerja yang tinggi dan perilaku yang lain yang mengurangi efektivitas organisasi. Keempat cara tersebut, yang pertama adalah penguatan positif, kedua penguatan negatif, ketiga pemusnahan, dan yang terakhir adalah hukuman. Teori yang kedua yaitu social learning theory. Teori ini yaitu menyatakan bahwa motivasi tidak hanya dihasilkan dari pengalaman langsung, dari penghargaan dan hukuman, tetapi dari pemikiran dan keyakinan seseorang. Teori pembelajaran sosial memperluas kontribusi pengkondisian terhadap pemahaman manajer tentang motivasi dengan menjelaskan. Yang pertama, bagaimana orang dapat termotivasi dengan mengamati orang lain melakukan suatu perilaku dan diberi penguatan untuk melakukan hal tersebut, vicacious learning. Yang kedua, bagaimana orang dapat termotivasi untuk mengendalikan perilaku mereka sendiri, self-reinforcement. Dan yang ketiga, bagaimana keyakinan orang tentang kemampuan mereka untuk berhasil melakukan suatu perilaku mempengaruhi motivasi, dan atau self-efficacy. Baik, yang materi terakhir yaitu pay and motivation. Setiap teori yang dijelaskan pada PPT ini menyinggung pentingnya upah dan menyarankan bahwa upah harus didasarkan pada kinerja. Ekspektasi teori, instrumentalitas hubungan antara kinerja dan hasil seperti gaji harus tinggi agar motivasi menjadi tinggi. Selain itu, gaji adalah hasil yang memiliki nilai tinggi bagi banyak orang. Yang kedua, needs theory yaitu teori kebutuhan. Orang harus dapat memuaskan kebutuhan mereka dengan berkinerja pada tingkat yang tinggi. Gaji dapat digunakan untuk memuaskan beberapa jenis kebutuhan. Yang ketiga, equity teori keadilan. Teori keadilan ini yaitu hasil seperti gaji harus didistribusikan secara proporsional dengan input, termasuk tingkat kinerja. Yang keempat, goal setting teori, yaitu hasil seperti gaji harus dikaitkan dengan pencapaian tujuan. Yang kelima, learning theories, distribusi hasil seperti gaji harus bergantung pada kinerja perilaku fungsional organisasi. Dan itu setiap teori motivasi yang dibahas menyinggung tentang pentingnya gaji dan menyarankan agar gaji didasarkan pada kinerja. Rencana penggajian berdasarkan prestasi dapat berbasis individu, kelompok, atau organisasi dan dapat berupa kenaikan gaji maupun bonus. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.